Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak sekalian, alhamdulillah izin Allah kita bisa bertemu, mudah-mudahan Allah memberikan berkah buat kita semua. Saya diminta bicara tentang hijrah. Kita tidak akan bicara tentang hijrah di zaman dulu. Kita tahu bahwa hijrah itu dibagi dua, Bapak Ibu ya. Ada hijrah makani. Kalau hijrah makani kita tahu Bapak Ibu sekalian, itu kalau menurut kita kan udah selesai, betul nggak Pak? Karena Rasulullah mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Futu Mekah. Walakin jihadun wa niyatun. Tetapi jihad dan niat. Walaupun banyak beberapa ulama bahwa hijrah makani ini tetap ada. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, Rasul bersabda, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah. Bahwa hijrah itu tidak akan pernah terputus sampai terputusnya taubat. Wala tanqati'u taubatu, dan taubat itu tidak akan pernah terputus hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbit di sebelah barat. Artinya taubat itu akan terus dibuka oleh Allah sampai datangnya kiamat. Berarti ulama yang berpendapat bahwa hijrah makani itu tidak pernah tutup ya sampai hari kiamat. Tapi ada juga para ulama mengatakan la hijrata ba'dal fathi, itu ya setelah Futu Mekah tidak hijrah lagi. Ya, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama, Bapak Ibu sekalian, di pertemuan ini kita ingin mengambil ibroh, mengambil pelajaran penting bahwa hijrah itu kita menginginkan semuanya berjalan dengan sebaik-baiknya. Jadi artinya bahwa orang yang berhijrah itu adalah orang-orang yang senantiasa hidupnya lebih baik, itu ya. Karena Rasulullah bersabda itu, au kama qala Rasulullah, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Tidak ada lagi hijrah setelah Fatu Mekah kecuali jihad dan niat. Artinya apa? Perbaiki niat kita, perbaiki jihad kita, agar setiap saat kita mendapatkan kebaikan, kan begitu. Bahwa prinsip kita kan hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Ya, biarkan semuanya berjalan dengan baik, biarkan semuanya akan memberikan kebaikan buat kita. Gitu ya, sesuai dengan temanya yang saya terima dari Ustadz Nandi itu, bahwa Sadendi ya, bahwa temanya itu Ibu hari ini hijrah, move on, jadikan semuanya lebih baik. Nah, itu jadi mengarah ke sesuatu yang lebih baik. Kan kita ingin jadi istri solehah, betul nggak? Kita ingin jadi suami soleh, jadi lebih baik setiap saat. Itu hijrah, intinya itu. Jadi kalau kita simpulkan Ibu ya, bahwa hijrah itu buat kita itu setiap saat kita bisa mempertahankan amal soleh,
setiap saat kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, begitu aja. Ya tadi yang saya katakan, hijrah itu kan dibagi dua, ya Ibu. Ada hijrah makani ya, atau hijrah hissi, hijrah berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ada hijrah maknawi, yaitu hijrah memaknai hidup lebih baik lagi. Yang tadinya tidak sholat menjadi sholat, yang tadinya tidak baik menjadi baik, jadi lebih baik lagi. Nah itu Bapak Ibu. Nah, supaya kita mengarah ke arah yang lebih baik, betul tidak? Kan kita ingin tiap hari ini kita menjadi lebih baik. Kita ingin tiap saat ini kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ilmu kita lebih baik, amal kita lebih baik, betul nggak Ibu? Rumah tangga kita lebih baik. Nah itu, ini harus dikuatkan oleh kita, karena hijrah sesungguhnya itu. Nah, langkahnya apa Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang pertama itu apa? Al-isti'anatu billah. Kita minta tolong kepada Allah. Kita berdoa. Karena kita yakin Bapak Ibu, kita bisa sholat itu bukan karena kita. Kita bisa datang ke Masjid Pusdai ini bukan karena kita. Kita bisa melakukan amal soleh bukan karena kita. Itu. Karena Allah yang telah memberikan taufik kepada kita. Maka kan kita minta itu di dalam sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, kan gitu. Kan hidayah itu yang mahal tuh hidayah itu taufik. Apa Bu? Hidayah itu taufik itu yang mahal. Nah, kita minta kepada Allah. Kan hidayah itu menurut Prof. Wahbah Az-Zuhaili dalam At-Tafsirul Munir fil Aqidati Wasyari'ati wal Minhaj, itu kan hidayah itu banyak itu. Yang pertama apa? Yang pertama, hidayah, macam-macam hidayah. Masih ingat nggak? Ibu masih lupa. Yang pertama apa? Hidayatul wijdan. Apa? Hidayatul wijdan. Hidayatul wijdan, yaitu hidayah petunjuk yang Allah berikan kepada bayi. Nah, kalau bayi sakit, nangis, itu disuruh siapa Ibu? Lapar, nangis, betul kan? Apalagi terus? Lapar, nangis, sakit, nangis, itu hidayatul wijdan. Ya, makanya kalau ada orang lapar, nangis, siga bayi. Yang kedua apa? Hidayatul hawas, hidayah panca indera, itu Bapak Ibu. Nah, kalau panca indera kita ini lebih cepat daripada hewan itu lebih cepat daripada kita. Kita bisa jalan itu dengan hewan cepat mana? Hewan. Mbak itu begitu borosot langsung jalan ya beberapa saat kemudian. Kalau kita berapa lama itu kita bisa jalan itu Ibu? Setahun menuju 2 tahun. Nah itu hidayatul hawas ya. Kalau kita mengandalkan indera, kita kalah sama hewan itu. Yang ketiga apa? Hidayatul akli, nah, hidayah akal. Hidayatul akal, hidayah akal. Akal kita, pikiran kita itu bisa menunjukkan kita semua. Ya, bagaimana kita memfungsikan akal dan pikiran kita untuk menemukan kebenaran. Akal itu kan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka seorang filosof pernah mengatakan, seandainya Tuhan tidak menciptakan para nabi, dengan kemampuan akalnya manusia bisa membedakan mana baik, mana buruk. Nah itu. Nah yang ketiga, yang keempat ya, hidayatuddin, hidayah agama. Agama itu kan menuntun kita ke jalan kebenaran.
Ajaran-ajaran agama itu membuat kita nyaman, membuat kita terarah hidup kita. Nah, yang terakhir disebut hidayatut taufiq. Nah, ini yang mahal. Apa itu hidayatut taufiq, Bapak Ibu? Kemampuan kita untuk melaksanakan amal soleh. Kan gitu. Apa orang yang rumahnya dekat dengan masjid pasti bisa ke masjid? Belum tentu. Apa orang yang punya uang pasti bisa pakai jilbab? Belum tentu. Itu hidayah itu taufik itu apa? Kemampuan kita untuk melaksanakan perintah Allah. Itu. Apa orang yang baca Qur'annya sudah lancar, mampu setiap hari 1 juz? Belum tentu. Nah, ini Bapak Ibu yang disebut dengan hidayah itu taufik, kemampuan seseorang untuk melaksanakan perintah Allah. Dan kita minta tolong kepada Allah, al-isti'anah billah. Jadi kalau kita ingin lebih baik hidup itu harus apa? Al-isti'anah billah, minta tolong kepada Allah, berdoa agar kita benar-benar diberikan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan amal soleh dengan sebaik-baiknya. Berat Bapak Ibu, kita belum tentu bisa. Mohon maaf ya Bapak Ibu, mohon maaf. Bapak Ibu datang ke sini karena siapa? Ya, betul nggak? Kan banyak orang-orang yang mau ngaji pulang lagi. Kunaon Ibu, wihdei garing tuh. Kan jadi dia pengen ngaji dengan ustadz yang basah-basah. Nah, itu kan. Jadi nggak selamanya gitu itu. Banyak orang yang balik lagi gitu kan. Nah, makanya kemampuan kita melakukan amal soleh itu bukan karena kita, tapi karena Allah. Coba ibu-ibu pengen bangun malam, dipasang alarm oleh kita kan. Ketika alarm dipasang, mau bangun jam 3, jam 3 dihidupin. Ternyata alarm tidur, ya kan? Nah, ini apa artinya? Kemampuan kita untuk melaksanakan amal soleh itu hidayah, itu taufik yang Allah berikan kepada kita. Maka kita minta kepada Allah, yahdi mayyasha wa yudillu mayyasha. Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki, dan Allah menyesatkan orang yang Allah kehendaki. Itu yang disebut dengan hidayatut taufik. Itu Bapak Ibu. Itu model ginilah gambarannya. Kalau kita punya suami kaya, apa pasti dermawan? Belum tentu. Apakah punya suami miskin pasti pelit? Belum tentu. Ibu mending punya suami teh kaya pelit atau miskin dermawan? Pilihannya cuma dua. Suami teh, calon suami teh, yang satu miskin tapi dermawan, yang satu kaya tapi pelit. Ibu pilih mana? Ya itu amal soleh kita Ibu ya. Amal soleh itu bukan karena kita, karena Allah. Makanya ihdinas siratal mustaqim 17 kali minimal kita baca itu. Nah, itu maksud saya ya. Maka jangan pernah kita merasa hebat, jangan pernah kita merasa kuat gitu. Banyak orang-orang yang ingin melakukan amal soleh nggak jadi Bu. Ini contoh ya. Saya suka ceritain saya. Kalau orang lain mah takut kesinggung. Dan dosa lagi gibah nggak boleh. Saat itu saya umroh. Biasa ngebimbing Bu. Kalau Ustadz umroh kan ngebimbing. Nah, kata saya itu mau sholat tahajud nih, jam 2 itu setengah 2 jemaah sudah saya teleponin Pak. Ya kan, ke kamar-kamar biasa ya Bapak Ibu. Waktu makan malam tuh saya katakan, nanti kalau yang mau tahajud bareng-bareng ya, saya tunggu di lobi jam 2, tapi nanti saya akan telepon mulai setengah 2. Ya siap Pak Ustadz. Udah saya teleponin tuh kamar satu-satu. Saya duluan kan sudah ada di lobi ya, betul nggak? Udah di lobi, nyaman. Itu mau tahajud banget Bu itu. Udah turun ke lobi itu. Udah kumpul satu-satu gitu kan. Udah mau berangkat ke haram Ibu. Tiba-tiba HP berdering. Ustadz, suami saya. Kenapa Bu?
asmanya kambuh. Allahu Akbar. Terus ibu nggak ikut, nggak tuh Ustaz cenah. Terus Ustaz bingung, obatnya nggak ada. Ya Allah. Terus apalagi yang itu? Yang disemprot-semprot itu Pak. Udah ini sih beliau. Terus kumaha tuh ibu? Saya tuh bingung cenah Ustaz harus gimana? Lagi pengap cenah, lagi nggak bisa napas. Allahu Akbar. Tuh Bu, saya mau niat apa tadi? Tahajud. Bapak cerita ayah dokter tuh jamaah. Abi dokter anak Pak Ustaz. Nggak apa-apa lah, ya anak Adam sarua situ. Ayo kita naik lah. So langsung ke lantai 12 Bu. Oh. Kan dokter meriksa dulu ya. Oh, ya Ibu. Ibu nanti beli obat. Biasa pakai obat apa? Ini obatnya. Ya sudah. Kemudian si ibu itu diperintah. Kan dia nggak tahu beli apa namanya kemana. Betul nggak Bu? Yang ini sudah. Saya yang beli kan. Saya beli. Udah. Saya cari Bu. Semua apotek tuh. A, B, C. Saya cari terus tuh apotek ke sana kemari. Betul nggak? Yang ini dia lewat, ini lewat. Semua muter gitu. Kebayang nggak sama ibu? Niatnya tadi mau apa saya? Mau tahajud. Wah, semua apotek tuh nggak ada. Balik lagi ke yang kecil tadi lewat, ternyata ada. Ya Allah, tadi ini yang kecil beli, saya bilang. Naik ke atas sudah. Lama tuh Bu. Alhamdulillah. Saya nggak bawa jam tangan saat itu. Wah, masih keboro lah gitu. Ya lama itu. Begitu saya habis ngasih obat, turun ke lobi hotel menuju haram, tiba-tiba azan. Saya kira itu azan awal, ternyata azan subuh. Tuh. Niatnya mau apa? Ibu niatnya ingin memberi makan buat suami seenak-enaknya. Betul nggak Bu? Tapi ternyata begitu disiapin makanan, Pak makan yuk. Udah. Gimana perasaan ibu? Jangan kecewa. Betul nggak? Allah menakdirkan kita hanya untuk bisa masak. Betul tidak? Suami kita tidak bisa makan bersama kita. Betul nggak? Udah Bu, nyaman aja udah. Nah itu. Betul Bu? Nah di sini letaknya Bapak Ibu, bahwa ya saya tekankan ya, kalau kita ingin ke arah yang lebih baik, poin pertama apa? Doa. Al-isti'anah billah, minta tolong kepada Allah. Itu aja. Nih, mohon maaf. Ibu, bukan saya nganjurin ibu suudon sama suami, bukan. Ibu yakin itu suami kita setia sama kita? Alhamdulillah. Dipantau setiap saat di rumah. Di luar dipantau. Tahu isi HP-nya apa? Nggak tahu. Tapi kita nggak boleh posesif sama suami. Begitu suami kantor, pap di mana? Di kantor. Video call. Jangan, kasihan. Kenapa kita percaya suami kita? Kita serahkan kepada Allah, betul tidak? Di rumah milik siapa? Di rumah milik siapa? Di luar milik? Bukan, di rumah milik Allah, di luar pun milik Allah. Mau di rumah milik istri, di luar milik orang lain, ya pokok itu salah kita goreng. Bukan, di rumah milik Allah, di luar pun milik Allah. Serahkan kepada siapa? Pemiliknya. Udah nyaman. Gitu Bapak Ibu. Setuju tidak? Nah itu. Jadi minta tolong sama Allah. Apa yang membuat, mohon maaf, yang membuat doa kita ditolak Allah? Apa salah satunya? Ada makanan, minuman, fasilitas haram yang kita gunakan. Itu penyebab doa kita ditolak. Itu. Jangan jauh-jauh atuh Ibu ya. Makanan, minuman. Ini Bapak Ibu keluar nih dari Pusdai. Kita bawa sendal. Begitu keluar, sendal kita nggak ada. Ada yang mirip seperti sendal kita. Nggak ada lagi orang kecuali sendal itu. Bawa jangan ketika pulang. Jangan, karena sendal siapa? Orang lain. Berarti kita pulang dalam keadaan nyeker. Udah. Supaya harta kita tetap halal, fasilitas tetap halal, betul nggak?
Sok ibu sekarang ke alun-alun beli kain bersama suami. Begitu keluar suami kita tidak ada. Pas kali ke belah katuhu aya lalaki siga salaki urang. Di bawah jangan. Enggak dong, bukan suami kita itu. Itu apa ibu? Ya, kayak begitulah. Apalagi yang membuat doa kita tidak diijabah? Maksiat. Betul nggak? Apa salah satu maksiat ini? Mohon maaf Bapak Ibu. Oh selingkuh mah gede pisan bu. Sok anu tekaraos maksiat. Bohong. Betul bu? Sok punten ibu-ibu yang hadir di sini, acungkan tangan ibu yang belum pernah bohong sama suami. Kan dari bapak-bapak mah nggak usah ditanya. Itu ya bu ya. Minta tolong sama Allah agar kita bisa baca Quran. Ya Allah, berikan hamba khusyuk dalam melakukan ibadah. Ya Allah, mudahkan hamba untuk baca Quran. Ya Allah, mudahkan hamba untuk sedekah. Ya Allah, mudahkan hamba untuk berbuat baik kepada orang tua hamba. Begitu. Apa doanya bu? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Tuhan, ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Kau berikan hidayah kepada kami. Minta tolong kepada Allah. Maka kalau kita ingin ke arah yang lebih baik, apa namanya? Yang pertama, al-isti'anah billah, minta tolong kepada Allah. Itu yang pertama ibu. Tuh nggak kerasa udah mau setengah jam. Yang kedua, karena tadi saya telepon Ustaz Dandi, berapa lama? 1 jam, setengah jam pertanyaan. Kalau ada, kalau tidak ada mah bubar, kan begitu. Yang kedua apa? Supaya kita bisa merubah ke arah yang lebih baik ya, hidup kita. Nah ini ibu, setelah kita berdoa kepada Allah, yang kedua apa? Ini bu, kuwatul iradah. Apa? Kuwatul iradah. Apa itu kuwatul iradah? Kemauan yang kuat. Mau. Kuwatul iradah. Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu aja. Allah tuh nggak merubah nikmat suatu kaum kecuali kaum itu yang merubah dirinya sendiri. Kalau kita ingin tetap diberi nikmat oleh Allah, rubah hidup kita untuk jadi orang baik. Kan begitu. Betul Bapak Ibu? Harus punya kuwatul iradah. Kemauan yang kuat. Para pakar psikologi kan mengungkapkan, orang sukses itu bukan karena orang mampu, tapi karena mau. Betul nggak Bu? Orang sukses bukan karena mampu, tapi karena mau. Kalau ibu sudah mau, nggak ada masalah. Banyak orang-orang yang memiliki kemampuan tapi tidak sukses karena kurang kayang. Betul tidak? Itu. Sok model gini ibunya punten. Ibu-ibu kan ngaji tren sekarang tuh. Ibu ngaji kan suka ada gini. Kalau ngaji tuh dress code nuansa hijau sage. Orang tetap boga hijau sage teneangan itu kan bikin kaya itu karena mau itu tuh. Betul nggak Bu? Ya kita model laki itulah kayak ibu-ibu sampai ke hati. Kan gitu Ibu. Kuwatul iradah. Kemauan ini harus dipelihara terus. Kan mohon maaf ya, kenapa Rasulullah berdoa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajji wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Salah satu yang menghancurkan kemauan kita itu malas. Betul nggak Pak? Kalau sudah malas itu hilang tuh kemauan itu. Itu Bapak Ibu. Ya. Model gini mohon maaf. Punten bisa nih Bu. Punten. Ibu teh sudah ngantuk. Suami pengen. Apa yang dilakukan? Ibu sudah ngantuk, suami pengen. Apa yang dilakukan?
Sare kisukan deui. Cek salah kita bisi sumping tamu saha Ijroil. Susah ibu itu. Betul nggak? Kemalasan itu yang merubah kita untuk melakukan amal soleh. Makanya kalau beramal soleh teh jangan ditunda, karena itu bisa merusak kemauan kita. Kalau kita mau melakukan amal soleh sekarang, lakukan. Pun begitu keterangannya, idza sobahta fala tantadil masa. Kalau kamu sekarang pagi, jangan nunggu sore. Kalau sore, jangan nunggu pagi. Lakukan segera, gitu ibu. Ibu mau sodako ini, mau sodako ya. Terus keluar, lupa belum ngasih ke canceling, buang. Isuk andai weh, bisi maut. Polisi tidur. Betul tidak Pak? Saya betulan di Purwakarta ada pesantren dengan kawan-kawan. Pas hari Jumat itu betulan ngajar. Beres ngajar itu udah beres ya, duduk-duduk di masjid itu jamaah umum, ada jadwal jauh. Tiba-tiba bapak-bapak pulang lagi ibu. Dari jamaah, bapak kenapa pulang lagi? Ada yang ketinggalan Pak Ustadz? Oh silakan di masjid. Saya lihat dia sholat 2 rakaat. Apa ketinggalan sholat tahiyatul masjid gitu? Pulang lagi aja. Udah beres Pak? Udah Pak Ustadz. Apa yang ketinggalannya? Tadi saya teh berniat untuk sodako, tapi ternyata mau naik angkot lupa belum. Pulang lagi aja Pak Ustadz ke sini katanya. Kenapa Bapak, kan besok ya masih ada waktu. Bilih tak ya waktu Pak Ustadz. Tuh. Saya teh ya Allah, kadang-kadang kita mau melakukan amal soleh suka ditunda-tunda Bu ya, betul nggak? Dosa nggak betul? Ya bisi dosa Ibu. Ingin telepon suami, telepon Ibu. Makanya saya mah kalau di yayasan gitu di kampus lagi rapat ada istri itu yang nelpon, sok keluar tampi heula gitu. Tampi bisi perlu gitu. Kumamun keur sakaratul maut itu kan karunya gitu. Bisa hoyong ditalkinan gitu. Leres Bapak Ibu. Iya, itu kuwatul iroda. Maka kemauan ini harus dipelihara dengan sebaik-baiknya. Paham Bapak Ibu? Nomor berapa itu teh? Nyantai aja ya, saya nggak mau tuh tegang, itu biasa aja. Kuwatul irodah. Yang ketiga, ini boleh saya minum? Oh iya. Ibu ada airnya nggak? Oh ada. Bismillah. Dulu mah sering di sini ya, di kelas ya Ustaz ya. Ya dulu mah ke pengajiannya di kelas. Sekarang di masjid, enak di masjid begini nyantai gitu ya Ibu. Yang nomor 3 apa itu? Sihhatul ittijah. Apa Bu? Sihhatul ittijah. Apa itu? Orientasi hidup yang benar. Apa? Orientasi hidup yang benar. Jadi kita punya orientasi supaya berubah ke arah yang lebih baik. Itu Bapak Ibu. Oh aku teh pengen bisa baca Quran. Orientasinya kan? Semangat enggak terus? Iya. Kenapa kita terjadi berubah ke arah yang lebih buruk? Mohon maaf. Karena kita tidak punya orientasi. Disorientasi itu yang menghancurkan hidup kita. Itu apa ya? Mohon maaf ya. Punten bisa dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Kenapa ada orang kaya yang korupsi? Kan sudah kaya tapi masih korupsi. Kenapa? Enggak tahu orientasinya apa. Betul Bu?
Kalau orientasi kita jelas, saya ingin dapat rahmat Allah, saya ingin dapat ridho Allah, saya ingin ibadah, hidup ini adalah pengabdian kepada Allah, nggak ada buat kita untuk melakukan yang dilarang-larang, betul nggak? Itu ibu. Buat orang muslimah ibu, punya uang nggak punya uang biasa, betul nggak? Ajaban li amril mu'min, kagum urusan orang beriman itu. Kenapa? Inna amrohu kullahu khairun, semua perkaranya baik. Dan Rasul mengatakan itu tidak Allah berikan kecuali hanya untuk orang yang beriman. Orang beriman perkaranya buah baik. In asobathu sarra'u syakara, kalau dia mendapatkan kebahagiaan dia bersyukur, itu baik buat dia. Wa in asobathu dharra sabara, kalau dia mendapatkan penderitaan dia bersabar, itu baik buat dia. Tuh, jadi kita mah punya uang nggak punya uang sama. Kalau punya uang bersyukur, nggak punya uang bersabar. Kenapa kita ketika punya uang, ketika nggak punya uang sedih? Karena hayang siga batur, betul nggak? Cok ibu, ibu kenaun cerik wae tegado artos, ya sing di imah hayang ulin, tah, betul nggak? Kalau sedang tidak punya uang harus di mana? Di rumah weh, batur nyung ke restoran, kita mah liwat, betul tidak? Selesai. Kenapa harus bingung? Betul nggak bu? Kalau dapat bahagia syukur, dapat derita sabar. Pahala dua-duanya. Yang kita cari itu apa di dunia? Pahala. Betul bu? Punya suami bersyukur, nggak punya suami bersabar. Begitu aja udah. Ayo imah sok galak kabatur, peda salakina teu aya, biasa aja. Betul bu? Nah ini. Makanya orientasi. Kita pengen apa sih bu hidup di dunia teh? Sok ibu, ibu kita pengen apa sih di dunia teh? Kita lagi ngapain di dunia sekarang? Lagi apa bu? Ibadah. Lagi apa? Ibadah. Kalau semuanya dirasakan ibadah tuh ringan bu, nggak bingung. Mohon maaf bapak ibu, ini ibu-ibu sudah senior kelihatannya ini. Ya, nih saya tanya, punten pisan, hari nikah teh lelah tidak? Tuh ibadah terpanjang, ada salamnya, teu aya, ada selesainya, teu aya, sampai ke surga. Lelah gak bu? Ibu ngurus suami teh lelah nggak? Henteu? Coba ya, ngurus suami lelah nggak? Kadang-kadang sok aya kesel ka salaki, sok hayang nyekek sakapeun, entuh nyekek entuh. Ibu kalau tidak niat ibadah mana rugi, betul tidak? Cok, begini nih contohnya, mohon maaf. Hari yang banyak bekerja siapa? Rata-rata banyak bekerja cari uang. Rata-rata siapa? Suami. Suami punya uang, punya gaji. Yang banyak menggunakan uang siapa rata-rata? Tetap. Betul tidak bapak-bapak? Saya coba sama bapak-bapak, coba dilihat. Orang terlelah bekerja, keperluan kita dengan istri banyak mana? Tuh, ima jangan keperluan yang lain-lain ibunya. Iya wetah, kepala ke atas, jangan kepala ke bawah. Ibu-ibu sok tinggali. Tuh abi mah tadi merhatikannya, rata-rata ibu-ibu nyandak tas. Dukan naon jarona teteh. Bapak-bapak mah sabaraha urang nyandak tas. Leres teh. Leres bu. Marake bros ibu-ibu anu di dieu teh, anu di dieu teh, anu di dieu teh eta bros, betul? Abi ningali kopiah bapak-bapak teh aya make bros sugan di dieu. Tah eta tak karak bros. Betul tidak? Karak bros teh. Betul bu? Cok. Aya nu capek gawe saha? Suami. Ada uang digunakan oleh siapa? Nah itu. Punten ibu-ibu. Ibu makan kudung teh kudu matching jeung baju, dengan rok, dengan tas, betul tidak? Kadang-kadang naik angkot baju harus matching sama angkot, betul tidak? Coba
Bapak-bapak pernah mau sholat Jumat kopiah harus matching sama sarung, pernah tidak? Tidak. Saya juga nih baju sama ini nggak matching, angkat saja biarin. Betul nggak Ibu? Oh. Kalau niat ibadah nyaman, orientasi kita itu ibadah, selesai. Udah. Supaya hidup bahagia mah udah orientasinya ibadah. Supaya lebih baik. Kan gitu ya? Ibadah saja. Kenapa kita ibadah, Ibu? Sok saya tanya. Kenapa orientasi kita ibadah? Kan gitu. Apa orientasi kita? Ibadah. Betul nggak? Kan satu, minta tolong sama Allah. Dua, kemauan yang kuat. Yang ketiga apa? Benar dalam orientasi. Apa orientasi kita? Ibadah. Kenapa ibu bapak harus ibadah? Ya kunaon orang teh kudu ibadah, kunaon orang teh kudu ibadah teh kunaon. Kunaon orang teh. Ini tugas hamba. Apa Bu? Ibadahnya tugas tugas hamba. Kita teh abdun. Kalau abdun harus abid. Kalau jadi abdun harus abid, orang yang ahli ibadah. Maka bukan abdun kalau tidak abid kepada ma'bud yang disembah kepada Allah. Ya mengaku hamba tapi cara ibadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah. Nah, kau telah memanggil aku lagi, abdun. Karena kadang-kadang sok aing nurewas ibu dengar azan teh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sadan deui wae euy cenah kitu. Itu. Kita teh pengen apa sih Bu ibadah teh? Pengen apa? Kan kita teh kenapa ibadah? Karena kita ini tugasnya ibadah supaya jadi abid, abdun, gitu kan? Nah, kenapa kita harus ibadah? Tuh kan? Kunaon ku urang teh kudu ibadah teh kunaon? Ibu kunaon kedah salat? Nah, itu bisa dijawab. Atau saya tugas abdun ambe tere ulah cicing. Melaksanakan tugas Pak Ustadz tos. Betul nggak? Supaya ngirim apa Allah kepada kita? Kalau kita ibadah, rahmat. Kalau dapat rahmat, dapat apa nantinya? Surga. Betul nggak? Kita ibadah ya Bapak Ibu bukan untuk masuk surga, dan nggak akan cukup. Kita hanya mengundang rahmat Allah, karena rahmat ini yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Kan begitu ya dalam hadis. Itu. Himpun semua rahmat Allah dengan sebanyak-banyaknya biar kita dapat itu. Saya ini Ibu ya tertarik ya dengan perkataan dari Imam Junun Al-Misri, Bapak Ibu ya. Ini Imam Junun Al-Misri ditanya oleh salah seorang muridnya, bima yanalul abdul jannah, itu kata muridnya ya. Bima yanalul abdul jannata, dengan apa seseorang bisa sampai ke surga? Hebat ya pertanyaannya ya. Dengan apa seseorang bisa sampai ke surga? Kan Rasul mengatakan seseorang tidak akan masuk surga dengan amal yang ia lakukan kan, kecuali dengan rahmat. Nah, Junun Al-Misri ditanya oleh seorang muridnya, bima yanalul abd al-jannata, dengan apa seorang hamba bisa sampai ke surga? Junun Al-Misri mengatakan bi khamsin. Apa Bu? Bi khamsin. Orang bisa sampai ke surga itu dengan 5 perkara. Itu 5. Ini jangan lupa dulu. Kalau kita ingin ke arah yang lebih baik, apa yang pertama? Sekali lagi supaya nggak lupa. Agar kita mengarah ke arah yang lebih baik, apa yang pertama?
minta tolong kepada Allah. Apa namanya? Al-isti'anah billah. Yang kedua apa? Quwwatul iradah. Apa? Kemauan yang kuat. Yang ketiga apa? Sihhatul ittija, orientasi yang jelas. Apa orientasi kita? Ibadah. Betul? Kenapa kita harus ibadah? Supaya mendapatkan rahmat. Karena ibadah itu tugasnya hamba. Betul tidak? Nah, kalau sudah dapat rahmat, dapat surga. Ini nyambung ini mah, nyambung. Seorang murid bertanya kepada Zunnun al-Misri, bima yanalul abdul jannah, dengan apa seseorang bisa sampai ke surga? Beliau mengatakan bihomsin, dengan 5 perkara. 1, istiqamatin laisa fiha rawghan. 1, orang bisa sampai ke surga itu kalau dia istiqomah tanpa kepura-puraan. Istiqomah tanpa kepura-puraan. Itu Bapak Ibu. Jadi istiqomahnya benar gitu, nggak pura-pura. Ibu senang kepada orang yang pura-pura soleh atau soleh beneran? Soleh beneran. Mending punya suami yang pura-pura ganteng atau jelek beneran? Istiqomah. Istiqomah kita tuh bener asli, nggak pura-pura. Kalau kita ngasih semen, ngasih semen. Pilih aku, ya. Nanti aku kasih semen, dikasih semen. Ari pas teka pilih dicokot deui. Nah, eta mah pura-pura, Pak. Pura-pura bager. Betul tidak? Harus istiqomah tanpa kepura-puraan. Kalau kita sudah istiqomah, Allah seneng nggak? Seneng. Susah nggak istiqomah? Susah. Tapi bukan berarti nggak bisa. Seorang sahabat Rasul bertanya ke Rasulullah atau meminta nasihat. Ya Rasulullah, berikan aku nasihat. Dengan nasihat itu aku nanti nggak minta lagi kepada seseorang. Apa kata Rasulullah? Kul, katakan dalam hidupmu, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tsumastaqim, kemudian istiqomalah kamu menjalani itu. Itu Ibu. Maka orang-orang yang istiqomah itu nanti di akhirat bahagia. Jangankan di akhirat, begitu meninggal dunia saja orang istiqomah itu bahagia. Dalam surat Fussilat disebutkan itu. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, malaikat akan turun kepada mereka sambil mengatakan, jangan takut, jangan bersedih, berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan untuk Allah kepada kalian. Kapan datangnya malaikat kepada orang yang istiqomah itu Bapak Ibu? Di dalam tafsir disebutkan, salah satunya adalah ketika orang itu sakaratul maut. Begitu orang yang istiqomah itu sakaratul maut, malaikat datang, jangan takut, jangan bersedih, berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah untukmu. Gitu. Makanya sampai ke surga dengan istiqomah. Gitu Bapak Ibu. Acara piraku usaha di sana malaikat kedatang mun sakarat sok teu percantan memangga. Cobian, ya Bu, sok. Betul nggak Bu? Pak, sok cobian. Aduh, kan kita teh pengen ya meninggal dunia teh dalam keadaan istiqomah, betul nggak? Iya. Sampai ke surga itu istiqomah tanpa pura-pura. Solehnya asli, bagerna asli, kudungnya asli, betul tidak? Jilbabnya asli, solehnya asli, nggak dibuat-buat, kan gitu. Bagernya asli, nah kan gitu. Istiqomah itu begitu. Itu yang pertama.
Apalagi orang bisa sampai ke surga. Awas nih, ini masih nomor 3 ya, masih nomor 3. Wajtihadin laisa fiha sahun. Sungguh-sungguh tanpa kelalaian. Kalau kamu pengen sampai ke surga, sungguh-sungguh tanpa kelalaian. Allahu Akbar. Hari orang banyak sungguh-sungguh, banyak kelalaiannya. Nya bu, orang tanya, aduh subhanallah. Kadang-kadang suami pengen kopi, itu teh ibadah nggak buat istri? Ibadah ya. Mah kopi mah surga bukan? Mah kopi mah surga bukan? Surga. Mah kopi mah alhamdulillah ya Allah, kau berikan pahala untukku. Ya mah kopi aki-aki teh segala yang kopi teh. Nah, keur mah kita teh enggak mau ngahina salaki orang siga aki-aki teh doraka. Punten ibu-ibu ya. Oh. Ya sungguh-sungguh dalam ibadah aja sungguh-sungguh. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita sedang di Masjidil Haram, sedang umroh, datang ke masjid pas adzan ke Masjidil Haram, itu teh telat atau duluan? Telat, betul tidak? Datangnya pasti sebelum azan. Lamun ke masjid kita di sini pas adzan pas datang, itu teh paling dulu atau telat? Beda itu, beda ya. Itu sungguh-sungguh. Nah makanya seorang ulama mengatakan, kalau kita ingin menakar kesungguhan kita, bener nggak kita ini sungguh-sungguh? Takarannya ada apa? 4. Menguji kita ini sungguh-sungguh atau tidak. Cirinya apa? Ada 4 cirinya orang sungguh-sungguh. Apa ciri sungguh-sungguh? Pertama, as-sahar, menghidupkan malam. Kita termasuk hamba yang sungguh-sungguh melakukan amal soleh. Cirinya apa? Menghidupkan malam. Itu ya Bu. Tahajud. Ya, itu sungguh-sungguh nggak? Rasulullah gimana? Kan Rasulullah mah kata Hudzaifah al-Yamani ya. Hudzaifah pernah melihat Rasulullah sholat malam. Kata Hudzaifah, aku menyangka Rasul akan ruku setelah membaca 100 ayat dari surat Al-Baqarah. Ternyata dugaanku meleset. Pada rakaat pertama Rasul malah menamatkan Al-Baqarah. Tamat Al-Baqarah, aku menyangka Rasul akan ruku. Ternyata beliau tidak ruku, masuk ke surat Ali Imran. Beres Ali Imran, beliau tidak ruku, masuk ke surat An-Nisa. Beres An-Nisa, barulah beliau ruku, dan rukunya sepanjang berdirinya. Ya caricing. Rasul teh sudah dijamin masuk surga. Beliaulah yang memegang kunci surga. Beliau tidak punya dosa karena maksum, tapi ibadahnya seperti itu. Itu sungguh-sungguh. Maka ciri kesungguhan teh bisa menghidupkan malam. Yang kedua apa ciri sungguh-sungguh? Al-ju', banyak lapar. Maksudnya banyak saum. Nah sekarang nih saum Muharram, betul tidak? Ya. Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Seabdal saum setelah saum Ramadan adalah saum pada bulan Muharram. Hadis sahih. Itu banyak lapar, saum. Kan kalau saum mah punten ibunya, mun saum mah bisa menahan syahwat, betul tidak? Hareka bohong ya terjadi. Mau gibah juga nggak jadi, ada lagi saum. Teh kumaha cari tanah engke we tos buka enak keur puasa cenah gitu. Padahal mah sama aja kan, sama aja. Tuh. Tapi kan minimal tah henteu gibah heula, itu lumayan itu. Ya tetapi gibah ya habis buka juga itu dosa. Nah, apalagi yang nomor 3, ini ciri mujahadah, as-sumt, as-sukut, mengendalikan lidah. Nah, itu. Jadi orang yang sungguh-sungguh teh cirinya mengendalikan lidah. Lidah kita Bapak. Makanya mengendalikan lidah teh berkaitan dengan iman.
Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata yang baik atau diam. Itu lidah. Lidah ini, mohon maaf Bapak, lidah mah jangankan dipakai ngomong, baru dikeluarkan aja jadi masalah. Sok ibu terpercantan memangga. Nya lidah, jangankan dipakai ngomong, baru dikeluarkan jadi masalah. Ayo ngalangkung, jadi masalah. parah. Ya punya lidah. Itu. Apalagi ciri mujahadah, uzlah. Apa itu uzlah? Uzlah itu kan pindah dari tempat yang rame menuju tempat yang sepi. Tapi dimaksud uzlah di sini bukan itu. Uzlah di sini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ar-Razi dalam kitab Hadaiqul Haqaiq. Beliau mengatakan uzlah yang sesungguhnya itu apa? Walaupun dia berada di tengah-tengah banyak orang, hatinya terkait dengan Allah. Itulah uzlah sesungguhnya. Coba gitu apa ini? Nah itu, jadi kalau kita pengen ke surga apa? Sungguh-sungguh. Ciri sungguh-sungguh ada berapa? 4. Sungguh-sungguh aja. Kalau kita pengen ke surga, sungguh-sungguh. Ngaji sungguh-sungguh, sholat sungguh-sungguh, rumah tangga sungguh-sungguh. Dah kalau tidak sungguh-sungguh mah rieuh rumah tangga teh, betul tidak Bapak Ibu? Yang model tadi, suami yang banyak cari kerja dapat uang, yang banyak menggunakan uang siapa? Istri. Punten ibunya. Banyak istri juga yang kerja, sama Bu. Orang tua yang kerja yang banyak menggunakan uang siapa? Anak. Tuh. Kita mah sungguh-sungguh aja. Yang nomor 3, supaya sampai ke surga apa? Nah ini Bu, awas. Kata Junun Al-Misri, beliau mengatakan apa? Wa muraqabatin lillahi ta'ala fi sirri wal alaniyah. Muraqabah kepada Allah pada saat sendiri atau bersama orang lain. Apa itu muraqabah artinya Bapak Ibu? Merasa dipantau Allah, merasa dimonitor Allah, merasa dilihat Allah. Itu aja. Jadi kita tuh merasa dilihat Allah, merasa dipantau Allah, merasa dimonitor Allah. Allah melihat kita, gitu Ibu. Ya, Allah melihat tidak? Allah tahu tidak? Tapi kenapa kita sok maksiat mun sorangan? Ibu di sini suami, di WA kita masuk WA dari mantan di SMA, berani membalas tidak? Dibaca unggul, terus dibaca langsung dihapusnya. Kalau ada suami lagi sorangan di kamar, tiba-tiba kesetan gepeng masuk. Assalamualaikum. Mantan. Waalaikumsalam. Allah melihat tidak? Nah, kenapa ada suami mangga berani, nggak ada suami berani? Allah melihat. Betul nggak? Jangan dosa, ada Allah mah tahu. Maka di zaman dulu ada orang yang datang ke Imam Ibrahim bin Adham. Seorang anak muda yang datang. Imam, ada apa anak muda? Udah bosen taat bosen, pengen sekali-kali maksiat kayak orang lain. Kayaknya enak tuh maksiat udah lelah, ibadah terus. Apa kata Imam Ibrahim? Boleh, nggak apa-apa kalau kamu mau maksiat mah itu mah hak kamu. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya Imam? 1. Kamu boleh maksiat di mana saja kamu berada, asal satu, yang pertama, kamu jangan maksiat di bumi Allah. Rok di mana? Bisa rek ngabohong keluar di bumi Allah tah. Gitu bahasa orang mah. Atau nggak bisa imamnya ulah. Yang kedua apa syaratnya? Barangkali yang kedua boleh kamu maksiat
asal jangan pakai rizki Allah. Bisa tuh. Boleh kamu maksiat asal jangan pakai rizki dari Allah. Nggak mungkin. Yang ketiga, boleh kamu maksiat asal jangan dilihat Allah. Mual tiasa itu. Yang keempat, boleh kamu maksiat asal ketika datang malaikat Israil kamu bisa menolak kematian kamu. Mual tiasa. Terakhir, boleh kamu maksiat asal begitu kamu dimasukkan ke dalam neraka kamu bisa keluar sendiri. Ya mual tiasa. Yang ulah gitu. Betul Bu? Nah itu. Maka orang itu akan sampai ke surga kalau merasa dipantau Allah, merasa dilihat Allah. Ibu suami bisa dibohongi, istri bisa dibohongi, kalau Allah enggak. Makanya jangan berbohong. Sekali berbohong pasti akan nutup kebohongan dengan bohong yang lain. Mending jujur. Bapak kenapa telat pulang? Macet. Padahal ente. Di mana, Pak? Di Sudirman. Padahal ente dua. Aya naon? Polisi. Ya Allah, sudah berbohong nyalahin polisi. Dosanya berapa? Banyak. Mending jujur. Papa kenapa? Papa pulang teh telat wae ke rumah. Oream balik. Riet. Mun geus datang ka ieu mah teh sehari atuh ae lah riet ya. Ku awewe ieu. Jawab dengan bahasa sopan. Kalau ingin rada islami begini. Kunaon papa teh telat? Takdir Allah. Takdir bukan Bu? Aduh. Ya, jangan berbohong. Ibu suka berbohong nggak? Oh, sekali-kali sering. Mama harta seep. Padahal aya kene. Dosa tidak? Mending jujur. Mah artos aya kene. Papap, orang bertakwa mah rek mere duit teu kudu tuh nyatanya. Gitu. Nyaman. Betul nggak? Iya. Kenapa harus berbohong Ibu? Kecuali itu yang bohong dibolehkan itu tuh yang ada 3 ya. Bohong dibolehkan itu apa? Bohong ketika perangan boleh. Kata Rasul boleh ketika perang kita berbohong. Kita ini tertawan oleh tentara Belanda terus ditaros. Kamu tahu di mana Panglima Sudirman? Saya tidak tahu. Boleh untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Boleh. Yang kedua apa? Bohong yang dibolehkan mendamaikan orang bertengkar. Silakan itu berbohong nggak apa-apa. Ibu Tuti dan Ibu Tati pasea, Ibu Tita rencang Tuti dan Tati, torocol Tita katuti tut ayah salam ti entat, padahal Tati tidak ngirim salam. Datang ke Tati tat ayah salam ti entut, padahal Tuti tidak ngirim salam. Tindakan Ibu Tita dibolehkan oleh agama, betul tidak? Yang ketiga boleh berbohong teh suami kepada istri, boleh. Apa Bu? Oh, contoh. Oh, Ibu teh minta contoh. Oh. Mau contohnya? Cing, menurut Ibu begini dosa tidak? Suami teh ditaros karena Ibu sudah mendengar selentingan dari orang. Pap, Mama dengar dari tetangga, bener Papa nikah lagi. Suami teh nya, tapi jikir jawab tahu cenah. Padahal nya dosa tidak? Dosa tidak? Mun jujur Ibu setruk. Mending setruk mending dibohongin. Ayo. Mending setruk mau dibohongin. Tah Bapak nu kitu mah dosa, enggak boleh. Enggak boleh. Nggak boleh kita. Harus apa? Harus jujur. Betul tidak? Iya. Yang dibolehkan teh apa? 2. Memuji dandanan istri.
tidak cantik dibilang cantik. Boleh itu mah. Kor ledok di bedak. Cek suami teh, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Saur caroge ari cek, "Ai naon papa?" "Matahari tak bersinar. Sudah 6 hari mama ternyata di kamar ini sinarnya." Allahu akbar walillahil hamd. Gelis meni herang, ya Allah bercahaya mama tah. Padahal jarah teh salaki piraku nu gelis kitu. Itu dibolehkan. Yang kedua dibolehkan teh bohong apa? Memuji masakan istri. Tidak enak dibilang enak. Tahu engkau mah ya pap, hari ini masak sayur asam saha ieu? Aku luar biasa enak banget. Sampai papa mah sayang makannya buat besok aja ya, simpan di kulkas. Padahal tengenah teteh Pak. Nah itu bohong yang dibolehkan. Betul tidak? Itu. Tah itu Bapak. Yang lain mah nggak boleh. Nah, gimana tah? Allah melihat gak? Makanya nggak usah bohong, nggak usah, jujur aja. Mama uang mana? Seep. Gitu. Nah seep pansia sama duit kain sautik. Ulah gitu bahasana ibu. Nyaman, tenang gitu. Maka salah kita bari molotot doraka tidak? Doraka nggak boleh. Yang nomor berapa? 4 ya. Bagaimana supaya kita sampai ke surga? Ini habis waktunya. Wantidharil maut bita'ahhubilahu, menunggu kematian dengan kesiapsiagaan. Insya Allah kita sampai ke surga. Nunggu mati siap siaga, nunggu mati siap siap. Jangan nunggu mati kitanya nggak siap siap. Kenapa siap siap? Karena kematian itu datang kepada manusia secara tiba-tiba. Malaikat Jibril itu enggak assalamualaikum ke rumah kita ngetok pintu, enggak. Betul Bapak Ibu? So, kebayang kalau Jibril masuk rumah kita dalam keadaan mengucapkan salam, ngetok pintu, siapa yang berani buka pintu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha abdi Jibril. Manawi ibu bapak teh siap. Gitu tuh Bu. Tuh, lamun gitu sok saha nu wantun muka panto. Pap Jibril, mama we, bapak mah yang nyerup kene. Kan tegang ya, betul tidak? Dan orang kalau dia tahu kapan matinya Bu, nggak akan bisa tenang hidup di dunia. Lihat, kalau orang tahu kapan matinya. Ari si ibu itu kamana teteh? Tas opat dinten teka tinggal nuju persiapan maut papa. Di masjid nuju maca Quran wae. Oh, hari tetangga orang nu belah ditu eta mah tinggal 2 dinten deui. Tah anu eta mah cenah nu belah kidul, eta mah enjing cenah. Wah, eta mah tos parah. Tuh, betul tidak? Itu makanya dirahasiakan oleh Allah kematian itu. Tidak berdasarkan abjad, tidak berdasarkan usia, tidak berdasarkan kekayaan dan jabatan. Kematian pasti akan datang kepada semua makhluk Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau kita ingin sampai ke surga Bapak Ibu, tunggu kematian dengan kesiapsiagaan. Dan yang terakhir, kata Imam Zunun Al-Misri, bagaimana agar kita sampai ke surga? Wa muhasabati nafsika qabla an tuhasab. Apa itu? Bermuhasabah, mengintrospeksi diri sebelum nanti kita diintrospeksi di akhirat. Kita menghitung-hitung amal kita, artinya diri kita dihitung-hitung ini, bukan dicatat, bukan itu, introspeksi sebelum nanti di akhirat kita dihisab. Sudah jam 10:04 ini ya, saya diminta ceramah sampai jam 10. Jam 10:30 itu katanya kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada tutup. Itu saja Bapak Ibu.
Udah 1 jam. Kan tadi mulai tes berapa? Jam 9, sekarang jam 10. Cukup. Ibu kete pada belanja, pada jalan-jalan, pada olahraga, pada kondangan, betul tidak? Karena sama suami teh mau jalan-jalan ya. Di taman ini, taman lansia. Jalan-jalan. Silakan, barangkali Ustadz ada yang bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, terkadang di saat kita lagi semangatnya berhijrah, lagi pengen dekat sama Allah, kok masalah malah ada lagi. Apakah itu termasuk ujian dari Allah, caranya Allah ingin menaikkan derajat kita atau gimana? Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu-satu sok hilap deui abi mah. Mohon. Ibu ya, aku teh lagi hijrah yang saya tangkap. Tapi masalah teh terus we datang. Emang lamun teu datang rek dikumahakeun. Betul nggak Bu? Kan kita teh lagi hijrah, pengen baik. Masalah teh aya we terus. Emang kalau nggak datang mau diapain? Betul nggak? Ari hidup teh ujian. Hidup teh ujian. Nyantai aja. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan agar Allah menguji kamu siapa yang paling baik amalnya. Hidupnya berarti ujian. Ujian sebuah keniscayaan. Satu. Coba lihat ayat lagi. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka mengatakan kami beriman padahal mereka tidak diuji? Orang beriman pasti diuji. Apanya? Hartanya, dirinya, anaknya, agar dia sampai kepada Allah dalam keadaan bersih tanpa dosa. Oh, enak nggak? Enak nggak? Dalam ayat yang lain, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kamu hai manusia dengan kebaikan dan keburukan. Tuh, dengan kebaikan dan keburukan. Jadi ujian teteh, ibu, tidak hanya yang buruk-buruk, yang baik ujian tidak. Tak orang mah merasa diuji teh kalau dengan yang baik, yang buruk. Hutang banyak ujian. Ari pas lunas hutang mah bukan ujian. Betul? Suami soleh ujian bukan? Ujian. Suami tidak soleh ujian. Istri cantik, istri tidak cantik ujian hidup Pak. Kan tadi kami akan uji kamu dengan kebaikan dan keburukan. Ujian. Nyaman aja. Pan nanti teh kita kembali ke Allah. Betul nggak? Di dunia mah terus aja berjuang. Kata Allah teh, selesai ya, kamu pulang. Gitu. Betul nggak Bu? Sudah hambaku, kamu selesai ya di dunia ini, kamu pulang menghadap aku. Nah sekarang di dunia kita berjuang terus. Ada ujian hadapi, ada nikmat hadapi. Nanti Allah saatnya ngasih instruksi agar kita pulang. Itu aja. Gak usah sedih, teh biasa aja. Betul nggak? Orang kaya diuji. Orang miskin, apakah orang kaya pasti bahagia? Belum tentu, betul nggak? Banyak orang-orang miskin lebih menderita. Betul tidak? Betul? Nih Bu, ya mohon maaf. Ini kalau Pak Haji lagi ini live streaming saya nggak tahu ya, atau rekaman aja saya nggak tahu. Begini. Saya diajak makan oleh orang kaya Bu. Ini orang kaya, namanya kaya itu kan, bukan kaya lagi, kuaya. Kan beda tuh, kuaya dengan kaya itu beda tuh. Kan cantik dan cuantik beda Pak Haji itu. Macet dan muacet beda itu. Ya ini kuaya, orang kuaya itu. Pak Ustadz, ya Pak Haji. Ini habis ngaji ini kita makan nih. Siap. Kalau diminta makan saya cepet saya siap. Nyapa perihan gawe hese atau cepat-cepat makan orang itu, betul nggak Bu? Makan
Masuk restoran, orang kaya Bu, gambaran saya, makan serba ada, sup teh makan. Pak Ustadz ini sensasi. Betul Bu, restoran mahal. Yang orang kaya itu, tapi tengah ngangge piring, maka daun. Coba itu Pak Haji, orang kaya makannya begini. Kenapa Pak Ustadz? Pakai daun. Emang kenapa Pak Ustadz? Abi mah bosen Pak Haji. Nuju mas santri teh hampir seminggu sekali makan ngeliwat di nasi daun. Ente teh ulah di dia atuh Pak Haji teh. Buat saya mah tidak sensasi ini mah. Geus kaliwat Pak Haji teh. Tuh, beda ya sama orang kaya ya. Berarti Abi lebih kaya ya. Kan udah merasakan lebih dulu, betul tidak? Pindah lagi. Cenah sok Pak Ustadz yang di mana? Tapi orang kadieu lah sakedapnya ya. Kira-kira bagus teh ya menurut Pak Ustadz. Sup teh ka restoran, Bu. Tempat makan banyak orang. Pas sedak-sedak ari piring nanti make piring seng. Saya tante Pak Haji, ini makan enak. Iya Pak Ustadz, piring seng. Abi mah di pasantren genep tahun Pak Haji make piring seng separarosen Pak Haji. Tuh. Ternyata orang kaya makan enak pakai apa? Piring seng. Kalau saya mah enggak. Tuh, akhirnya makan di tempat yang itulah. Tuh, betul nggak? Belum tentu. Teteh, ibu, tuh orang kaya. Bolehnya makan. Pak Ustadz, yuk kita orang makan ke Tasik jauh-jauh, makan di tengah sawah. Iya cenah cek abi mah di SD genep tahun Pak Haji tiap dinten tuang teh asar-asar ngangon domba di sawah. Mau ngapoe terus. Tuh beda ya, beda tuh teteh ya. Makanya alhamdulillah abi mah lebih beunghar ti Pak Haji sih teh. Ada orang kaya Bu, penghasilannya ratusan juta, tapi dicabut kenikmatannya oleh Allah dua. Apa itu? Nggak bisa tidur. Orang kaya penghasilan banyak nggak bisa tidur. Gimana kira-kira? Tidur tuh kenikmatan bukan? Nundutan teh aduh luar biasa itu. Ibu pernah merasakan nundutan? Nikmat itu Allah. Waduh kita meniki kituan nih. Waduh. Betul Pak ya? Ini mah orang kaya nggak bisa tidur. Dia beli kasur yang mewah yang mahal. Dan bukan itu urusan tidur enak mah. Hati damai, pikiran damai. Betul tidak? Sok mohon maaf ibunya. Ibu teh lagi pengajian tidur, nikmat tidak? Tong diganggu Ustaz kan? Atau ibu tehnya tos pengawasan gitunya, tos salat zuhurnya kan sok sarolat ahwat di tukang. Terus teh ngalembangkeun cangkeng, make mau kana keneh ngaringkuk. Nikmat tidak tidurnya? Itu. Gitu. Sok ibunya sekarang tidur di rumah mewah, kasur empuk luar biasa, mimpi suami kawin deui sok. Nikmat teh tidurna. Eta asa dicocogan hati teh, betul tidak? Itu. Kita ingin miskin tidur terus atau ingin kaya nggak bisa tidur? Tidur. Betul nggak Bu? So kita mah Allah memberikan yang terbaik. Apalagi Bu, selain tidak bisa tidur, si orang kaya itu nggak bisa makan. Setiap makan teh muntah. Mau makan muntah, diperiksa ke dokter sehat nggak ada apa-apa. Sok itu siksaan bukan? Istighfar. Kita dikasih enak. Ibu masih bisa tidur? Alhamdulillah. Ada seorang jamaah Bapak Ibu, mohon maaf ya, beliau mah tidur enak teh saat sholat Jumat. Itu. Makanya beliau mah Jumatnya 9:30 Ustaz tos ka masjid, hayang sare kieu gitu. Alhamdulillah ka masjid. Tuh. Betul nggak? Lihat orang-orang kaya kalau mau makan Ibu susah. Pap, iya mah, kamu jangan banyak makan ini. Kenapa? Kolesterol kamu naik. Iya asam urat. Nu itu darah tinggi. Nu iya diabetes. Hese Bu, orang kaya makan, betul nggak? Orang miskin makan terus?
no problem. Betul nggak Bu? Orang kaya periksa darah tiap bulan, betul nggak? Ke lab. Orang miskin mah tidak periksa darah, betul tidak Pak? Begitu sakit langsung meninggal dunia. Hebat. Betul tidak hidup? Betul tidak? So, ibu orang kaya tidurnya susah gak? Susah. Orang miskin mah gampang tidur. Orang miskin mah rumah nggak pernah ditulak. Betul tidak Ustaz? Jebret cara dikunci. Pak, Bapak kunci. Wah nana, onta aja cenah. Tah, seuk we gas butut heug cenah. Orang kaya mau tidur teh susah. B, orang kaya. Iya Pak Haji. Garasi udah dikunci belum garasi? Belum. Kenapa belum dikunci? Apaan mobil belum masuk semua. Tuh, berarti banyak. Ari Alphard anu hideung ka mana? Apa dicanda kubu haji, aya reuni haji terus bakti sosial, nanti pulang jam 11 malam Pak Haji. Ari mobil bodas anu Innovagenik ka mana? Apa dicanda ku teteh sareng rerencanganana kursus bahasa Inggris. Orang Sunda mau kursus, bukan kursus. Kursus, betul kan kursus ya? Itu Ibu ya? Kursus, bukan kursus. Kursus. Mana orang Sunda mah GG jadi H. Sosiologi ya, leres psikologi, biologi orang Sunda gratis jadi haratis orang Sunda. Leres Pak Haji nggak Batagor jadi Batagor encan we. Apalagi ari mobil anu itu anu merah kemana di sana ka amin pucal. Orang kaya mau tidur susah tuh. Ujiannya beda nggak? Teteh satu, nikmati Allah sangat menyayangi kita. Kenapa? Karena Allah melalui Rasulnya mengingatkan kita. Rasulullah bersabda, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah berikan ujian pada kaum itu. Yang kedua, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta dengan orang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang sabar, dan orang sabar pahalanya tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Ya, nikmat itu. Selanjutnya apa? Kenapa ada ujian buat kita? Allah ingin mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Itu ya. Gitu aja. Ibu, teteh ya, begitu nyaman saja teh. Nikmati, jangan jadi bang baluh gitu ya. Iya. Model mohon maaf. Punten ini boleh saya ngomong yang agak khusus buat ibu-ibu? Nggak apa-apa ya, ini ada ibu-ibu suaminya nikah lagi. Aduh riut gitu ngalamun gitu Bu. Waktu saya masih siaran di MKFM zaman dulu. Kunaon ibu nya cenah usada teh ngalamun, kunaon ngalamun salaki nikah deui coba tong dipikiran. Nah urang manehna kita mikiran ibu gitu. Nya sok tong dipikiran. Sok ibu. Da teu dosa ieu teu maksiat ieu betul teu? Silahkan. Ibu mah enak keur ngalamun di kamar, tuh si bapak mah keur iindiaan beureun di ditu teh. Ya India teh kan sok pan orang India mau jeung kabok-kabok teh kelulumpatan gitu nya. Sok sedih nyanyi orang India mah leres teu. Nya lamun sedih nyanyi, lamun bahagia ge nyanyi. Nya kabayang mun boga kabogoh orang India, sigana teh capek nya itu nyanyi we enggak gitu. Astagfirullahalazim. Punten ka orang India. Kayak gitu. Maksud saya tuh terus saya harus gimana? Nerima takdir. Oh iya ya, sok nggak usah dipikiri. Tenang, ibu memiliki masa depan yang cerah. Alhamdulillah ibu, berjalan aja. Dulu kan saya siaran di MKFM zaman dulu Bu, acara rumahku surgaku, ya Allahu Akbar itu. Itu maksudnya tenang aja gitu. Allah pasti nggak memberikan kesulitan masalah di luar kemampuan kita. Pasti sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kenapa kita sering putus asa? Ada setan yang menggoda kita agar kita putus asa. Ibu sama lagi kesal sama suami, harusnya ngapain?
Kalau setan tah salakite eta tah cenah cekrek kusia cekrek teh setan. Tapi kalau iman, ya Allah, suami hamba telah memberikan pahala buat hamba agar hamba bersabar. Iman. Itu. Betul tidak? Ini ada istri solehah mah kalau suami bilang ini, "Mah, maafin aku ya. Selama hidup ini aku belum bisa membahagiakan kamu." Kalau istri solehah, jangan bilang gitu, "Papa. Papa segalanya buat mama." Solehah. Gitu solehah tuh Ustaz. Hari nu kurang solehah mah ketika suami bilang, "Mah, maafin papa ya. Papa teh belum bisa membahagiakan mama." Emang karak nyadar. Halo. Tah, eta mah kurang solehah gitu mah. Atau sih Bu. Nek siganu bieu we kitu. Mohon maaf ya, papa belum bisa membahagiakan mama. Cek urang teh, papa jangan bicara kayak gitu. Dan mama juga banyak kekurangannya. Justru aku teh hidup seperti dengan sultan. Aku merasa dilindungi, kemana-mana serba dekat, ke kamar mandi dekat, kali itu deket. Ini kan hidup teh strategis, papa strategis tuh, luar biasa. Kabayang papa, lamun imah orang teh 7 hektar, Allahu Akbar. Sigana mun pasien teh 7,7 peuting mah patepang tuh. Betul tidak ibu? Kebahagiaan. Hidup aku maha orangnya, betul tidak? Gimana kita memanagenya? Susah, senyum, jangan robah. Bahagia, senyum, jangan robah. Itu aja. Gitu ibu. Sengaja jawabannya panjang supaya tidak banyak yang bertanya. Tuh 7 menit lagi. Masih ada? Ibu masih ada, Bapak? Ibu udah ya, Bu ya? Jawabannya luar biasa, Bu ya. Syamil, ya, Syamil Jidan. Baik, ada yang lainnya Bapak? Mungkin dari Bapak cukup kayaknya Bu ya. Ustaz, cukup Ustaz. Dengan jawaban satu Ustaz. Wareg gimana? Baik, ya. Ustaz, paling berikutnya sebelum kita tutup majelisnya Bu ya, kita akan doa bersama Bu ya. Ustaz mohon berkenan untuk memimpin Ustaz. Bapak Ibu, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdasy syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Innaka hamidum majid. Ya Allah, ya Rabbana, ya Aziz, ya Ghafur, ya Rahman, ya Rahim. Jadikan pertemuan ini ya Allah, pertemuan yang melahirkan kebaikan bagi kami, untuk dunia dan akhirat kami. Jadikan ya Allah kami yang hadir di majlis ini menjadi orang-orang yang bisa melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya kepada Engkau hingga akhir hayat kami. Jadikan ya Allah segenap amal yang pernah kami lakukan, salat kami, ruku, sujud kami, ibadah kami yang lain diterima sebagai amal soleh yang bisa membuat kami bahagia di dunia dan di akhirat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.